Halo sahabat inovasi, berjumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara podcast One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, sejak pandemi COVID-19 melanda tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia, sistem pembelajaran di sekolah berubah drastis menjadi online. Sehingga para siswa kadang kesulitan untuk mengikuti berubah sistem dari manual yang tatap muka dengan guru di sekolah menjadi hanya tatap muka melalui aplikasi online. Nah, kesulitan yang ada itu dicoba untuk dicari solusinya melalui inovasi yang akan kita bahas pada kali ini. Hari ini kita sudah kedatangan Mbak Azahra Putri Maharani dan Ibu pembimbingnya Bu Nanda ya. Iya. Ya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Saat ini masih online juga ya? Masih online gitu. Nah, ini nama inovasinya namanya Mathfasi, yaitu matematika fast and easy. Fast and easy. Nah, bisa dijelaskan nggak Mbak Zahra? Ini apa sih Mathfasi? Gitu. Baik, jadi Mathfasi ini itu sebuah aplikasi yang dimana di dalam aplikasi ini kita ada punya banyak fitur. Salah satunya seperti materi. Jadi materi ini memang dia merangkul semua pelajaran dari baik itu matematika kelas 10, 11, 12 dia ada masing-masingnya sendiri. Terus juga kami ada sediakan Comic Live. Nah, fungsinya apa Comic Live ini? Fungsinya adalah supaya si anak ini nggak bosan, karena kita tahu kalau sekarang kan daring kan pasti cepet bosannya nih belajar ya. Maka kami cari inovasi supaya bagaimana caranya supaya si anak tetap bisa semangat meskipun dia online gitu. Jadi makanya kami sediakan juga bentuk komiknya. Terus juga ada untuk latihan soal juga ada kami pakai sistem Kahoot. Jadi Kahoot itu mungkin udah sering banyak yang dengar. Kalau Kahoot itu dia website di mana di dalam website itu sudah disediakan soal beserta pilihan gandanya. Jadi siswa bisa memilih mana jawaban yang benar dan salah. Dan nggak hanya soal aja, tapi di akhir pun juga kami berikan penjelasannya. Mana jawaban yang benar dan mana yang salah. Mana yang salah gitu. Plus cara-caranya ya. Karena kan kalau dengan penjelasannya juga. Matematika itu kan nggak bisa langsung dapat gitu ya, harus ada alurnya, tahapannya gitu ya. Berarti Mathfasi ini dalam bentuk aplikasi. Itu bisa di-download atau saat ini masih dalam proses lokal ya? Iya, masih dalam proses. Pakai link ya? Pakai link website ya? Iya, pakai website. Berarti pakai website. Nah, ini selain dari manfaatnya bagi siswa untuk memudahkan mereka belajar dengan secara online gitu, selain dari bimbingan dari guru melalui aplikasi online ya, tatap muka melalui daring, itu ada nggak manfaat lainnya dari aplikasi ini? Sebenarnya aplikasi ini juga bisa membantu siswa ini lebih lebih bisa meningkatkan mereka daya pikir mereka juga, karena kan di aplikasi ini kan bukan hanya sekedar isi soal aja, tapi juga mereka diajarkan caranya menyelesaikan suatu persoalan dengan berbagai cara. Karena kan kita tahu dalam hidup masalah itu kan banyak. Dan ada tips dan triknya gitu ya. Jadi sangat berfungsi juga untuk kehidupan sosial sehari-hari. Ada nggak sih alasan kenapa yang dipilih itu matematika bukannya IPA gitu atau bahasa Indonesia gitu? Saya sendiri anak SMA dan jujur saya akui saya merasa memang ada kesulitan untuk pelajaran matematika. Seperti ya katakanlah matematika, kimia, fisika itu kan memang pelajaran yang memang butuh konsentrasi penuh. Ya, makanya saya ingin teman-teman di luar sana itu bisa menikmati pembelajaran ini. Memang sulit, tapi paling tidak bisa mengikuti dengan baik seperti itu. Berarti sebenarnya tadinya masalahnya ada pada Mbak Zahra sendiri ya? Terus akhirnya kita ubah jadi gimana ya kalau saya bisa untuk diri saya diri sendiri dulu, baru kita bisa bantu teman-teman yang lain gitu ya. Nah, tim untuk aplikasinya bikin sendiri atau memang ada bimbingan dari Bu Guru gitu, atau memang ada beberapa teman yang ikut serta dalam proyek ini gitu? Untuk pembuatannya sendiri kami banyak pihak yang terlibat. Yang pasti ada
Ibu Nanda sendiri sebagai pembimbing kami, dan juga ada 2 orang teman kami kalau tidak salah saat itu juga ikut membantu mendesain waktu itu. Mendesain. Jadi kurang lebih ada sekitar 3-4 orang yang berkontribusi. Oke, berarti ini proyek mandiri ya Bu ya? Proyek mandiri. Jadi sistem pembuatannya juga kan sebenarnya mudah nih. Lihat dari website, masuk Kodular, terus di-create dan ada menu-menu, list menu, itu kita langsung input dan kita save project, itu langsung bisa diinstal di HP kita. Oh gitu. Tapi itulah masalahnya, hasil dari aplikasi ini itu belum bisa kita masukkan di Play Store karena sifatnya kan Play Store itu kan berbayar. Masih berbayar ya. Jadi dan kita juga masih Dan yang sifatnya internal dulu. hak paten juga kita. Iya, kita hak paten. hak paten juga benar. Jadi hak paten juga baru kita launching ke Play Store kayak itu. Masih ada kendalanya ya berarti ya. Untuk pengembangannya mungkin kendalanya seperti itu. Nah, ini pengguna dari aplikasi website ini apakah memang khusus anak siswa kelas 1 SMA atau boleh ada tahapan kelasnya gitu 1 2 3 gitu. Kalau di dalam aplikasi ini sebenarnya ada kelas 10, 11 dan 12 ya. Oh gitu. Jadi udah dipisahin kayak itu. Di aplikasi ini. Jadi dari siswa ada pilihannya kelas 10, 11 dan gitu. 12. Jadi tinggal bisa dipilih, materinya juga ada. Jadi untuk siswa SMA gitu Iya, ya. Batasnya SMA. itu tidak ada batasan bahwa itu hanya kelas 1 SMA aja atau kelas 2 SMA aja enggak. Berarti memang siswa SMA. Berarti penggunanya bukan hanya dari SMA IT Al Furqon ya. Iya, bisa digunakan oleh dari siswa SMA di seluruh Indonesia gitu ya. Betul. Asalkan dia punya barcode aplikasi ini, terus gitu. Link dari kitanya. Ada link dari kitanya. Oh gitu. Itu barcode-nya Dari kami juga. Oh dari sini. Jadi hanya yang punya barcode yang bisa. Iya, betul. Kalau scan barcode juga gitu. bisa install di aplikasi. Oke. Kendalanya ada nggak selama pengerjaan proses ini dari tahun berapa ya? Dari tahun 2020 kemarin. Oh 2020 baru berarti ya. Iya. Tapi langsung diimplementasikan kepada Di siswa. 2021 udah. Oh gitu. Ada hambatannya nggak dari mulai proses pertama sampai sekarang udah jadi aplikasi nih? Gitu. Kalau hambatannya paling masalahnya kan HP nih ya, berarti memori anak-anak siswa ini harus gitu. Biasanya game isinya harus ganti dulu nih, aplikasi ini dulu, yang gamenya hapus dulu. Ya kan biasanya ini guru-gurunya kendalanya siswanya bilang memorinya penuh ini alasannya kan. Nah jadi yang game-game itu saya bilang hapus dulu. Ya Ada plus dan minusnya sih sebenarnya. Oh gitu. Ya itu berarti minusnya bahwa tergantung kepada si pengguna gadgetnya ya. Tetapi dari aplikasinya sendiri misalnya hanya bisa di-download untuk ada yang bisa di-download, ada yang tidak gitu. Kalau ini downloadnya cuma untuk Android. Hanya di Android, betul. Ada harapan nggak Bu untuk kedepannya nih kalau aplikasi ini kira-kira pengembangannya seperti apa? Harapannya kami mengharapkan seluruh, tidak hanya SMA Al Furqon saja yang bisa menggunakan aplikasi ini, tapi seluruh sekolah, baik apalagi yang model daring seperti ini ya, sebenarnya sangat membantu sekali, karena hanya dalam satu aplikasi bisa ada materi, soal, dan ada gamesnya juga. Jadi seluruh siswa yang awalnya benci sangat dengan namanya matematika, nggak suka gitu ya, malah dia akhirnya suka dengan namanya matematika karena ada gamesnya, ada bentuk komiknya, jadi lebih menarik. Kalau dari Mbak Zaranya sendiri ada nggak ide atau kreativitas kira-kira saya pengennya aplikasi ini lebih punya menu yang lebih lengkap gitu sehingga nggak hanya untuk anak SMA tapi bisa dipakai untuk SMP gitu, ada nggak? Iya pasti, karena yang namanya aplikasi kan pasti harus terus diupdate ya, biar nggak ketinggalan zaman. Iya, ya. betul. Makanya harapan kami ke depannya nanti kalau memang sudah dipublikasikan ke Play Store, ini akan terus kami fitur-fiturnya akan terus kami update supaya anak-anak yang nanti di zaman-zaman berikutnya pun juga bisa menikmatinya lebih asik lagi. Lebih asik lagi ya. Jadi nggak membosankan akhirnya matematika itu. Ada nggak ada testimoni dari teman-teman kita di sekolahan di SMA IT Al Furqon itu kira-kira kepake nih aplikasinya gitu? Aplikasi ini sudah kami uji cobakan di semua kelas. Oke. Dan sudah ada angketnya memang, dan alhamdulillah semuanya seneng, dan memang ada peningkatan di bidang matematika. Mata pelajarannya ya, nilainya berarti ada peningkatan gitu. Dari yang mulainya mungkin susah untuk cari solusi atau tips dan trik pengerjaan matematikanya, ini udah ada bisa langsung
lihat di websitenya gitu di ya. aplikasinya. Ada pesan dan kesan nggak Mbak Zara untuk teman-teman kita yang nonton podcast kita nih? Pesannya adalah bahwa mungkin untuk saat ini baru SMA IT Al Furqon yang menerbitkan aplikasi seperti ini ya. Tapi harapan saya nantinya adalah bahwa bukan hanya anak-anak SMA IT Al Furqon, tapi seluruh pelajar Indonesia ini bisa berinovasi dalam bentuk karya untuk negara sendiri. Karena kalau bukan kita mau siapa lagi kan? Gitu. Jadi nggak harus berpikir secara rumit ya untuk, aduh kayaknya itu masalah dari diri kita sendiri aja, misalnya kesulitan dari matematika, terus kita, udah dibuat deh aplikasi ini gitu ya. Kalau dari Bu Nanda, kira-kira harapan ke depannya seperti apa nih? Harapannya untuk siswa-siswa SMA ya, untuk terus berinovasi, menciptakan inovasi, membuat ide itu ditimbulkan dari hal-hal yang terkecil. Nanti itu menjadi malah suatu barang baru seperti HP ini merupakan masalah terdahulu. Nah, itulah adanya HP. Nah, untuk itulah makanya anak-anak itu harus dibiasakan untuk berlatih namanya inovasi. Tidak hanya itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang memberikan acara podcast One Day One Innovation ini, dan Kepala Dinas Balitbangda yang sudah memberikan kesempatan kepada sekolah kami untuk menampilkan inovasi hasil karya tulis anak-anak kami di sini. Dari Mbak Zara ada nggak nih ucapan terima kasih dengan sekolah gitu? Silakan. Tentu saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk yang paling pertama adalah Kepala Sekolah SMA IT Al Furqon Palembang beserta Dewan Guru yang sudah sangat-sangat mensupport kami dalam pembuatan aplikasi dan karya-karya lainnya, teman-teman saya juga, rekan-rekan saya, dan juga tidak lupa para orang tua yang selalu siap memberikan bantuan, baik itu dalam bentuk materi ataupun yang lainnya. Timnya dari SMA IT Al Furqon memang ada mata pelajarannya sendiri ya untuk cara penulisan karya tulis ilmiah gitu ya, sehingga anak-anak juga didukung ya Bu ya untuk berinovasi. Kalau ada ide ayo kita kumpulkan, dididik, dibimbing gitu ya. Sehingga dari Al Furqon banyak juga ya inovasi-inovasi yang dikeluarkan ya. Gitu. Ya, itu salah satu keunggulannya juga ya dari sekolah yang ada wadahnya gitu ya. Sehingga siswa-siswi kayak Mbak Zara gini punya tempat untuk menyalurkan ide dan inovasinya. Baik sahabat inovasi, terima kasih Bu Nanda, Mbak Zara yang udah mampir nih ke sini gitu berbagi. Bu Nanda ini guru pembimbing khusus karya tulis ilmiah gitu. Jadi semua anak-anak yang punya inovasi, ide tuh dibimbing sama Ibu dan tim ya. Gitu, dan ada guru-guru yang lain. Terima kasih ya kedatangannya, udah berbagi informasi nih. Mudah-mudahan harapan sama ide untuk mengembangkan aplikasi ini lebih disempurnakan ya. Nah, bisa berjalan dengan lancar gitu di 2021 dan seterusnya gitu. Sehingga nanti kita undang lagi nih. Gitu, nanti ada lagi Mbak Zara tiba-tiba ngomongin tentangnya, oh ini sekarang udah bisa di Android gitu ya, udah bisa di Play Store ataupun di Apple Store gitu ya. Baik sahabat inovasi, berbicara tentang teknologi memang tidak bisa berbatas ya. Jadi siswa-siswi itu memang harus mempunyai ide dan kreativitas untuk terus berinovasi, karena nggak hanya orang-orang dewasa yang bisa berinovasi, siswa-siswi pun justru lebih mempunyai banyak ide dan kadang-kadang idenya out of the box gitu. Tetap ingat kita punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Bertemu lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.